Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 8. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang Triguna. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya pada kalian. Nah, apa yang menyebabkan manusia memiliki sifat yang baik, angkuh, dan pemalas? Nah, anak-anak tahu nggak apa yang menyebabkan? Nah, yang menyebabkan manusia memiliki sifat yang baik, angkuh, dan pemalas itu disebabkan karena adanya triguna. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu triguna? Nah, manusia itu sejak lahir memiliki 3 sifat dasar, anak-anak ya. Nah, 3 sifat dasar manusia dalam ajaran agama Hindu disebut dengan triguna. Nah, anak-anak, ketiga sifat dasar manusia tersebut, ketiga sifat dasar itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena sifat dasar manusia yang satu dengan yang lainnya itu selalu bergejolak untuk saling mengalahkan. Nah, lalu bagaimana contoh dari triguna? Nah, penjabaran tentang ketiga sifat tersebut, tentang contoh sifat satwam, rajas, dan tamas itu, kalau anak-anak lebih dominan sifat satwamnya, anak-anak akan memiliki karakter yang selalu berbuat baik dalam bentuk pikiran, perkataan, maupun perbuatan, anak-anak ya. Nah, jika anak-anak sifat rajasnya lebih dominan, itu karakter anak-anak yang terbentuk adalah kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat, tersinggung, dan merasa paling benar. Nah, jika anak-anak di dalam dirinya lebih dominan karakter tamas, sifat tamas itu, maka sifat anak-anak atau karakter anak-anak yang terbentuk adalah malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli atau cuek. Nah, anak-anak, jika Ibu akan berikan contoh. Nah, misalkan jika anak-anak lagi marah karena sesuatu hal. Itu sifat apa yang lebih dominan anak-anak? Sifat rajas. Nah, misalkan anak-anak lagi malas banget ngapa-ngapain. Malas membuat tugas, malas mencari materi di Google, malas membaca buku. Itu sifat dominan apakah yang ada di dalam diri kalian? Sifat apa yang paling dominan? Nah, sifat tamas ya. Sifat tamas yang paling dominan. Nah, misalkan kalian selalu membantu orang tua di rumah. Di antaranya mencuci piring, membersihkan halaman rumah. Itu sifat apa yang lebih dominan yang muncul dalam diri kalian? Sifat satwam ya anak-anak ya. Nah, makanya anak-anak dan ibu pun terkadang bisa marah
bisa tersinggung, terkadang suka malas, dan terkadang sangat berinisiatif untuk melakukan kebaikan. Nah, itu disebabkan karena dalam diri kita terdapat 3 guna yang selalu saling bergejolak, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Anak-anak ya. Nah, lanjut. Nah, lalu bagaimana pengaruh triguna pada manusia? Nah, pengaruh triguna pada manusia ini sudah terdapat juga dalam pustaka suci kita, yaitu di dalam kitab Waraspati Tattwa, sloka 24, yang berbunyi, Yapuan tamah magong ring cita, yehetuning atma matemahan triak, ye te dadi ikang dharma sadana denya, an pang dadi te ye janggama. Yang artinya, berdasarkan sloka tersebut di atas jelaslah yang menyebabkan adanya perbedaan kelahiran itu adalah triguna. Karma lahir dari triguna, dan dari karma muncul suka dan duka. Nah, sloka di atas menjelaskan bahwa sloka itu menjelaskan bahwa kelahiran yang akan datang sangat dipengaruhi oleh guna yang dominan ya anak-anak ya. Nah, jika seseorang dalam hidupnya lebih dominan sifat satwam, mengakibatkan orang tersebut dapat mencapai surga. Nah, sehingga kelahiran yang akan datang menjadi orang yang dermawan, bijaksana, dan budiman. Nah, oleh karena itu, karena dalam diri kita itu terdapat 3 sifat dasar, yaitu satwam, rajas, dan tamas, hendaknya selalulah ditonjolkan sifat satwam dan sifat rajas. Ya, tentunya sifat satwam dan rajas itu serta sifat tamas ditonjolkan sesuai dengan situasi dan keadaan. Contohnya, misalkan kalau kita disuruh mencuri, hendaknya jangan lakukan itu, maka tonjolkan sifat tamas. Ya anak-anak ya. Nah, lagi contohnya. Contoh misalkan ada tugas mading, misalkan tugas mading yang mengharuskan kalian memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif. Nah, maka tonjolkanlah sifat rajas. Ya, jangan sifat tamas ditonjolkan. Jangan malas-malasan, maka tonjolkan sifat yang tamas, kreatif, dan inovatif. Nah, misalkan ada teman yang lagi membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka tonjolkanlah sifat satwam yang lebih dominan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketiga sifat itu, yaitu sifat satwam, rajas, dan tamas, itu anak-anak tonjolkan, anak-anak laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang kalian hadapi, ya anak-anak ya. Nah, demikian materinya. Nah, sebelum Ibu lupa, untuk tugas itu nanti akan Ibu share atau posting pada Google Classroom. Anak-anak, setelah menonton tayangan ini, silahkan langsung cek Google Classroom-nya. Nah, setelah itu langsung jawab pertanyaan
sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan pada Google Classroom. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan Ibu kasih latihan soal. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap lakukan kegiatan yang positif, tetap jaga pola makan, tetap hidup sehat. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata, Ibu tutup pertemuan atau pembelajaran hari ini dengan menghaturkan parame Santi. Om Santi, 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 Om.